Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Deviana Putri akan menyampaikan terkait analisis pengendalian kualitas karung kemasan pakan ternak dengan metode New Seven Tools pada PT Agrifood XYZ dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Eni Aryani pada program magang skripsi implementatif lapangan atau SIL semester 7 tahun ajaran 2025-2026. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dengan lebih lengkap. Nama saya Sri Deviana Putri dengan NPM 220320101037 merupakan mahasiswi semester 7 pada program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang telah melaksanakan program magang skripsi implementatif lapangan atau SIL pada PT Agrifood XYZ pada Departemen Warehouse. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang yaitu program magang SIL merupakan kebijakan program studi teknik industri yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata serta meningkatkan kemampuan analisis dan penyelesaian mahasiswa. Penulis melaksanakan program tersebut di PT Agrifood XYZ, yaitu perusahaan agribisnis terintegrasi yang memproduksi 117 jenis pakan ternak setiap hari, di mana perusahaan ini menghadapi tantangan yang cukup signifikan dalam menjaga kualitas karung kemasan. Ketidaksesuaian kualitas karung kemasan berpotensi menimbulkan kerusakan atau kontaminasi produk, sehingga diperlukan pengendalian kualitas yang lebih optimal untuk karung kemasan. Maka penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas karung kemasan menggunakan metode New Seven Tools guna mengidentifikasi penyebab cacat dan merumuskan langkah perbaikan yang efektif. Penerapan metode tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kemasan, mengoptimalkan proses pengemasan, serta mendukung efisiensi operasional perusahaan. Adapun tujuan magang yang pertama yaitu mendapatkan pelatihan mengenai proses aliran keluar masuk barang yang terjadi di gudang bahan baku atau raw material maupun di gudang produk jadi atau finished good. Yang kedua yaitu melakukan penyelesaian masalah pada mitra dengan menerapkan ilmu yang telah dipelajari dalam perkuliahan selanjutnya. Yang ketiga yaitu memperoleh pengalaman bekerja secara kolaboratif dengan tim lintas divisi yang memiliki beragam keahlian dan tanggung jawab di lingkungan kerja industri. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja melalui pembelajaran langsung, pendampingan mentor, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan operasional perusahaan. Tujuan penulisan topik kegiatan yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi jenis dan penyebab utama cacat pada karung kemasan dengan menggunakan metode New Seven Tools. Yang kedua, yaitu menganalisis proses pengendalian kualitas karung kemasan pada pakan ternak yang diterapkan di PT Agrifood XYZ. Dan yang ketiga, yaitu merancang langkah-langkah perbaikan yang tepat untuk meminimalkan cacat dan meningkatkan kualitas kemasan. Selanjutnya, yaitu profil mitra magang. Yang pertama yaitu profil mitra perusahaan, di mana PT Agrifood XYZ merupakan salah satu perusahaan agrifood yang berfokus pada produksi protein hewani, terutama melalui industri pakan ternak, perunggasan, perikanan, dan pembibitan ayam. PT Agrifood XYZ berfokus pada produksi pakan ternak, jenis palet, crumble, dan konsentrat, serta didukung oleh struktur organisasi yang mencakup divisi operasional, kualitas, keuangan, pengadaan SDM, dan teknologi informasi. Perusahaan menjalankan seluruh proses produksi dan operasionalnya berdasarkan standar mutu yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang domestik. Adapun selanjutnya struktur organisasi perusahaan tersebut yaitu terdiri dari Head of Feed Operation is Java, kemudian ada kepala salesnya, kepala accounting, kepala dari plan, kepala QC and lab, kepala dari procurement, dan kepala HR, dan juga GA, dan juga ada kepala dari IT yang dibagi lagi berdasarkan departemen-departemennya. Lalu selanjutnya terdapat proses produksi yang terjadi di perusahaan tersebut, di mana dimulai dari start, lalu dilanjutkan dengan intake atau memasukkan bahan baku ke dalam mesin, lalu selanjutnya dilakukan dosing atau penimbangan, di mana apabila bahan baku tersebut masih bersifat kasar, dilakukan penimbangan kembali, makanya anak panahnya menunjukkan ke arah kanan, dan apabila bahan baku telah halus, dilanjutkan dengan proses mixing atau pencampuran.
Setelah proses mixing selesai, dilanjutkan dengan proses paleting atau pembentukannya, dan juga dilanjutkan dengan proses cooler atau pendinginan dari pakan tersebut. Kemudian setelah melewati proses cooler, maka pakan tersebut melewati mesin crumble yang selanjutnya akan dikemas pada bagian bagging off. Namun untuk produk konsentrat sendiri, apabila telah melalui tahap mixing, produk konsentrat akan langsung menuju proses pengemasan tanpa harus melalui proses pelleting, proses pendinginan, dan mesin crumble. Namun untuk produk pellet sendiri, produk pellet tidak melalui mesin crumble apabila telah selesai pada tahap cooler, namun langsung memasuki tahap pengemasan. Dan apabila tahap pengemasan sudah dilakukan, maka proses produksi dinyatakan telah selesai. Bab 3 yaitu pelaksanaan magang. Yang pertama yaitu posisi atau kedudukan kegiatan magang, di mana penulis pada saat program magang tersebut berada di Departemen Warehouse atau pergudangan, di mana untuk tugasnya sendiri yaitu menerima bahan baku dari supplier sesuai dokumen pengiriman, kemudian memastikan ketersediaan tempat dari gudang raw material atau bahan baku, melakukan penyimpanan bahan baku, menyimpan dan melakukan perawatan produk jadi dengan menerapkan sistem FIFO, dan menyalurkan bahan baku sesuai jadwal produksinya, melakukan pencatatan dan pembaruan stok, menyimpan barang jadi atau finished good, dan yang terakhir melakukan koordinasi dengan PPIC, produksi, procurement, dan QC mengenai kebutuhan serta ketersediaan barang atau produk. Selanjutnya yaitu metodologi penyelesaian tugas, di mana untuk metodologi penyelesaian tugas ini, penulis memilih metode New Seven Tools yang digunakan untuk pengendalian kualitas karung kemasan tersebut, di mana tujuan pengendalian kualitas ada 3. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis dan penyebab cacat pada karung kemasan. Yang kedua, menganalisis efektivitas penerapan sistem pengendalian kualitas dengan metode New Seven Tools. Dan yang ketiga, yaitu menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan mutu dari karung kemasan tersebut. Yang pertama dalam New Seven Tools yaitu Affinity Diagram, yaitu tools yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis faktor penyebab permasalahan pada kemasan pakan ternak. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dan juga pada pengamatan yang telah dilakukan bagian di packing, diketahui bahwa 5 faktor utama penyebab dari kecacatan kemasan yaitu ada pada manusia, material, mesin, metode, dan lingkungan. Yang selanjutnya ada interrelationship diagram yang menunjukkan hubungan antara faktor-faktor penyebab cacat tersebut. Seperti contoh, bahan baku karung yang tipis yang menyebabkan karung mudah robek. Nah, di mana karung mudah robek tersebut menyebabkan cacat pada karung kemasan pakan ternak. Nah, itu salah satu contoh dari interrelationship diagram yang menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara tiap-tiap faktor tersebut pada penyebab cacat karung kemasan. Yang ketiga yaitu tree diagram, yaitu digunakan untuk merumuskan rangkaian solusi perbaikan yang bertujuan memastikan bahwa proses pengemasan pakan berlangsung sesuai dengan standar dan kualitas yang telah ditetapkan. Dan berdasarkan hasil analisis dari diagram tersebut, arah perbaikan difokuskan pada 5 aspek utama yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap kualitas pengemasan, di mana 5 aspek utama tersebut yaitu pada manusia, material, mesin, metode, dan lingkungan. Selanjutnya ada matriks diagram yang berfungsi menggambarkan hubungan keterkaitan dari informasi yang telah diperoleh. Dalam diagram tersebut, tanda segitiga menunjukkan pengaruh paling kecil. Tanda lingkaran putih atau lingkaran kosong menunjukkan pengaruh keterkaitan yang sedang. Tanda lingkaran hitam menunjukkan pengaruh yang kuat antar elemen dengan jenis kesalahan yang terjadi. Contohnya, dalam jenis kesalahan setelan mesin yang kurang teliti dengan elemen manusia menunjukkan lingkaran hitam yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara jenis kesalahan mesin yang teliti dengan elemen manusia atau faktor manusia. Yang selanjutnya ada matriks data analisis yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk matriks guna mengidentifikasi faktor dominan melalui analisis numerik yang lebih terarah dan akurat. Berdasarkan hasil wawancara dan juga pengamatan yang dilakukan pada bagian di packing, pergudangan, dan bagian produksi, diperoleh bahwa penyebab utama dengan bobot yang tertinggi adalah karung yang mudah robek akibat kualitas material karung yang rendah. Selanjutnya ada activity network diagram, di mana pada tabel 3.3
Diketahui proses kerja terdiri atas 8 proses dengan, proses awal yaitu dimulai dari intake atau memasukkan bahan baku, diketahui durasinya selama 5 menit dengan tenaga kerja sebanyak 3 orang, kemudian dilanjutkan dengan dosing atau penimbangan, yaitu dengan durasi waktu sebanyak 10 menit dan tenaga kerja sebanyak 2 orang. Lalu ada proses grinding atau penghalusan bahan baku, di mana untuk durasinya selama 15 menit dengan tenaga kerja sebanyak 2 orang. Lalu ada proses pencampuran atau mixing, durasi kerja sebanyak 20 menit dengan tenaga kerja yaitu 2 orang. Yang kelima yaitu pelleting atau pembentukan dari bahan pakan ternak itu dengan durasi 25 menit dan tenaga kerja 1 orang. Lalu ada proses pendinginan atau cooler, durasi sebanyak 20 menit dengan tenaga kerja 2 orang. Dan ada mesin crumble dengan durasi 10 menit dan tenaga kerja 1 orang. Dan yang terakhir packaging atau pengemasan dengan durasi selama 15 menit dan tenaga kerja 3 orang. Selanjutnya ada proses decision program chart yang berfungsi menggambarkan potensi masalah dari solusi tree diagram, serta menetapkan langkah pencegahan dan strategi penanganan yang efektif. Dan berdasarkan diagram tersebut menunjukkan bahwa jumlah cacat kemasan produk pakan ternak dapat dikendalikan jika potensi masalah pada setiap faktor dapat dicegah melalui tindakan pencegahan yang kuat. Contohnya, yaitu untuk masalah pada faktor manusia dapat dilakukan pencegahan dengan meningkatkan kinerja karyawan. Nah, caranya yaitu melakukan pengecekan sebelum proses pengawasan dilakukan dan membuat checklist standar pengecekan harian. Lalu yang selanjutnya rekomendasi perbaikan, di mana setelah dilakukannya langkah analisis dengan menggunakan metode New Seven Tools, maka direkomendasikan langkah-langkah perbaikan dari indikator resiko. Seperti contohnya material yang kurang berkualitas, rekomendasi perbaikan yang diusulkan yaitu pengecekan ketebalan bahan baku karung sebelum digunakan, melakukan pengecekan terhadap karung yang akan digunakan, dan yang ketiga memilih karung yang sesuai dengan standar dan ketentuan. Lalu pembelajaran hal baru yang penulis dapatkan selama melaksanakan program skripsi implementatif lapangan atau STIL, yaitu yang pertama memahami alur kerja gudang atau warehouse flow, mulai dari penerimaan inbound, penyimpanan storage, dan pengeluaran bahan barang atau outbound. Kedua, memahami struktur organisasi serta peran dan tanggung jawab setiap bagian di gudang, baik pada gudang raw material maupun pada gudang produk jadi atau finished goods. Yang ketiga, yaitu mempelajari mengenai pengoperasian sistem warehouse management system atau WMS dan SAP yang digunakan oleh perusahaan. Yang keempat, yaitu mengetahui teknik penyimpanan, teknik perawatan atau fumigasi maupun gassing yang dilakukan di gudang. Dan yang terakhir, mengetahui soft skill dan etika kerja mengenai tanggung jawab, kemampuan komunikasi, dan kerja tim untuk koordinasi dengan divisi lain dan juga kedisiplinan mengenai waktu dan prosedur kerja. Lalu ada bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kegiatan magang skripsi implementatif lapangan atau SIL yang telah dilaksanakan oleh penulis. Yang pertama yaitu kegiatan magang SIL di PT AgriFood XYZ memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu teknik industri, khususnya pada bidang pengendalian kualitas dan manajemen gudang. Yang kedua, yaitu hasil analisis menggunakan metode New Seven Tools menunjukkan bahwa faktor utama penyebab cacat karung kemasan berasal dari aspek manusia dan mesin, sehingga perlu dilakukan peningkatan ketelitian operator serta perawatan mesin secara berkala. Yang ketiga, yaitu penerapan langkah perbaikan seperti pelatihan operator, penerapan preventive maintenance, dan penataan penyimpanan dengan sistem FIFO mampu meningkatkan mutu kemasan serta efisiensi proses pengemasan di perusahaan. Dan yang keempat yaitu melalui interaksi langsung dengan pihak profesional di lingkungan kerja, kesempatan untuk membangun dan memperluas jaringan profesional menjadi sangat terbuka. Relasi dapat membuka pengetahuan baru dan peluang karir atau kolaborasi. Oleh karena itu, memperluas koneksi dalam lingkungan kerja ini menjadi salah satu aset penting untuk mendukung pengembangan karir. Lalu ada pun saran yang dapat diberikan. Yang pertama, untuk program studi teknik industri, diharapkan kegiatan magang SIL dapat terus disempurnakan dengan kurikulum yang lebih terarah, agar mahasiswa memiliki pedoman yang jelas dalam mencapai target. Yang kedua, program magang skripsi implementatif lapangan atau SIL disarankan agar luaran yang dikumpulkan ke program studi lebih difokuskan sehingga pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan lebih efisien. Dan yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti terkait dengan pengendalian kualitas karung kemasan, disarankan menggunakan metode yang berbeda,
agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan lebih optimal. Yang selanjutnya terdapat refleksi diri, di mana kegiatan magang skripsi implementatif lapangan atau SIL memberikan pengalaman berharga dan pembelajaran mendalam yang tidak diperoleh di perkuliahan. Melalui keterlibatan langsung di dunia kerja, khususnya di bidang manufaktur dan produksi pakan ternak, penulis belajar bersikap profesional, disiplin, serta memahami etika kerja industri. Selama magang, penulis terlibat dalam penyelesaian studi kasus di Departemen Warehouse, melakukan analisis permasalahan operasional, serta mengikuti kegiatan lapangan seperti inspeksi stok dan pemeriksaan kondisi penyimpanan. Pengalaman ini memperluas pemahaman tentang alur logistik, koordinasi tim, dan ketelitian dalam setiap proses kerja. Dari seluruh pengalaman, penulis menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga mental seperti tekad, rasa ingin tahu, dan semangat belajar. Setelah magang, penulis berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi di bidang teknik industri dan menyelesaikan studi dengan optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai program magang skripsi implementatif lapangan atau SIL yang telah saya ikuti pada semester 7 tahun ajaran 2025-2026. Saya Sri Deviana Putri, memohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun pengucapan. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.